Untuk YouTube penghasilan ya hampir sekitar 15 juta 15 juta itu per per bulan. 15 juta teman-teman. Ngiler enggak gitu. Nah, itu baru YouTube nih. Iya. Yang satunya Bang, yang Facebook Bang, jelaskan Bang. Kalau Facebook ini, karena Facebook kan memang lebih lebih familiar lah. Kalau sekarang Facebook apa orang tua ada yang Nah, betul. Kalau dulu kan zaman kita ya umur 30-an, paling maksimal 30 punya Facebook kan. Iya. Kalau sekarang umur 50 udah punya jarang Bang. Iya, makanya. Apalagi ibu-ibu. Itu pasar kita. Ah, itu. Nah, itu yang menjadi pasar kita. Nah, kalau di Facebook berapa Bang kira-kira? Jadi target marketingnya ya di Facebook lebih lebih menjanjikan. Ya. Nah, jadi untuk Facebook per bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini malam Minggu kita ada dapat waktu bahwa seorang motivator kita, motivasi kita, beliau adalah konten kreator video sama YouTuber juga yang udah berpenghasilan di daerah Tanjung Tabalong. Mungkin hari ini kita ingin ngobrol bersama Abang Aji Lesmana, nama artisnya. Iya. Ya, Bang. Siap. Jadi apa namanya? Langsung aja, pertanyaannya langsung aja, Bang. Oke, langsung. Oh, ya. Yang pertama ini, Bang. Untuk menjadi seorang video kreator atau yang menginspirasi lah gitu kan, seperti Iya. YouTuber. Kiat-kiatnya apa, Bang? Buat seperti itu, Bang. Biar sukses seperti sekarang, Bang. Ya seperti pada umumnya ya, kalau kita ingin sukses ya, yang pertama ya kita harus giat, Ya. kita harus rajin, berkomitmen. Ya. Jika ingin menjalankan sesuatu, komitmen fokus pada sesuatu itu sendiri. Jika ingin menjadi seorang konten kreator, ya kita juga harus belajar, Iya. Belajar dari teman-teman yang lain, seperti di para YouTuber yang lain kan, para Facebooker yang lain juga. Iya. Jadi kita rajin aja buka YouTube, Iya. cari-cari pengalaman bersama mereka, gabung ikut Basic, komunitas. kalau basic gimana, Bang? Kalau basic atau skill itu mempengaruhi apa enggak? Tidak. Nah, kalau kita mempunyai skill, Iya. kalau kita mempunyai skill musik, Iya. nah cuman kita ingin tidak mempunyai skill musik, Iya. berat kan? Tapi kita ingin menjadi seorang kreator musik. Iya, benar. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana menjadi kreator video musik. Nah, seperti itu. Karena kan kalau kita tidak mempunyai skill di musik, cuman kita bisa menjadi kreator video musik. Nah, dengan cara kita belajar bagaimana menjadi seorang kreator video. Nah, bagaimana mengedit segala sesuatu Iya. agar menjadi berbeda dengan aslinya. Mempunyai ya ibaratnya yang apa namanya bisa dikatakan jangan sama lah dengan yang aslinya. Tidak sama dengan Copyright kan Ya, kalau nggak salah betul. namanya itu copyright. Cuman dengan satu catatan, kalau kita menjadi konten kreator video bukan hasil karya kita sendiri, jadi itu pun wajib untuk kita meminta izin dulu. Minta izin Minta kepada izin yang kepada yang pemilik aslinya. pemilik aslinya. Nah, jika kita memang sudah diizinkan untuk mengedit, untuk memberikan sesuatu yang beda pada video mereka, tapi tidak mengubah aslinya, nah, supaya video karya mereka menjadi lebih dilirik atau ditonton banyak orang. Nah, jadi seperti semakin viral. Iya betul. Kira-kira ya kan untuk mencapai sukses itu pasti ada kendala tuh Bang, kendala-kendala Ya, yang pasti. ya banyak lah. Kira-kira kalau boleh tahu kendalanya apa aja sih? Kalau boleh tahu gitu. Ya di kendala itu kadang waktu. Nah, kalau saya pribadi ya. Iya waktu. Nah, karena kan kalau saya pribadi sambil bekerja, sambil bikin konten juga, ya itu aja. Di sisi lainnya juga kita harus sambil belajar kan, mempelajari bagaimana pengalaman kawan-kawan yang lain agar tidak
karena di setiap platform Ya. seperti YouTube dan Facebook itu mempunyai kebijakan ya. Jadi kita tidak boleh melanggar kebijakan tersebut. Nah, kita tidak bisa sembarangan untuk upload video atau sebagainya kalau kita tidak belajar. Nah, di situ kendalanya awalnya kita harus ya berkorban pikiran lah. Pikiran dan Kita waktu. harus membagi waktu untuk membaca segala kebijakan dan peraturan itu. Betul. Itu. Jadi beratnya sangat untuk mencapai. Ya, tentu saja. Nah, itu saja. Bagi saya waktu menjadi pemula kan itu sangat merasa bukan keberatan, tetapi merasa sangat berat. Tetapi kalau kita sudah mempunyai pengalaman, di situ kita sudah merasa ringan karena kita sudah menapak jalan yang terjal. Nah, kemudian kita mendapatkan jalan yang mulus dan lurus. Jadi di situ kita merasa nyaman untuk menjalaninya sekarang. Seperti sekarang ini kan, karena saya sudah ada sedikit pengalaman lah. Iya, benar. Nah, makanya buat kawan-kawan konten kreator yang Ya. lain jika ingin bergabung atau belajar lah, saya bukan menggurui. Iya. Cuman kalau ingin bertanya, saya siap untuk memberikan jawaban apa yang saya tahu. Iya, Nah, iya. cuman kalau saya tidak tahu, saya tidak mau sok tahu. Iya, benar. Karena kalau memang saya tidak punya ada pengalamannya, saya Iya. tidak berani memberikan statement yang kiranya bisa membantu. Seperti itu. Ya, kepada teman-teman, beliau ini yang udah mendapatkan gaji dari Facebook, dari YouTube juga. Jadi kalau mau teman-teman ingin bertanya, silahkan komen di bawah nanti ya, atau ya share and like lah video kita. Dan jangan lupa juga di subscribe ya Bang. Iya, Ada iya. channel YouTube-nya Haji Lesmana Haji Entertainment, Lesmana dan Entertainment. halaman Facebook juga sama Haji Lesmana Dan Entertainment. halaman fanpage-nya Facebook ya sama juga, Haji Lesmana Entertainment. Dari kira-kira waktu yang dibutuhkan dari awal perjuangan gitu Bang. Ya. Maksudnya dari awal kita bangun pengen jadi video kreator itu kira-kira berapa lama Bang untuk mencapai tahapnya sampai punya gaji gitu? Ini menurut pengalaman pribadi ya. Iya. Kalau untuk menekuni platform YouTube sekitar ya untuk mendapatkan gaji ya dari YouTube. Untuk YouTube dulu. Untuk YouTube ya, karena memang awalnya iseng kan, Iya, iseng kan, iseng. karena kita cuman upload video untuk simpan video lah Simpan video. istilahnya waktu itu dulu. Iya. Sekitar tahun 2016. Waktu 2016, sekarang Nah. 2020, sekitar 5 Ya, tahun. sekitar 5 tahun. 5 tahun. Cuman kan itu karena kita tidak ibarat bahasa Banjar tuh beristilah. Iya. Nah, Nggak sengaja lah. nggak sengaja kita upload video cuman untuk simpan, karena kan kalau kita simpan di HP di memori Banyak. bisa kehapus. Iya, bisa kehapus. Juga memori kan terbatas. Iya, Kalau terbatas. kita upload ke YouTube otomatis tersimpan selama YouTube masih ada. Iya, Nah, benar. gitu. Itu niatnya. Nggak taunya kan selama dari 2016 rupanya video-video yang aku upload itu Ya. terus ditonton orang. Hmm. Nah, sampai memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan mendapatkan 1.000 subscriber. Nah, dan aku diberitahukan untuk memenuhi persyaratan monetisasi. Itu pemberitahuannya lewat apa pemberitahuan? Lumayan, Email. Iya. Langsung di gimana? sama AdSense Ya, Google. AdSense Google kita diminta untuk memberikan data diri kita kan. Oh, jadi selain waktu tadi kan ada syarat 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber ya. Subscriber. Begitu udah muncul baru ada pemberitahuan Ada. email. Ya, nah itu bedanya karena dulu waktu masih aku bikin channel YouTube itu sekitar tahun 2015-2016 itu, kalau waktu dulu kita bikin akun Iya. itu kita bisa langsung mendaftar Google AdSense Kalau dulu sebelum Nah. tahun 2016 ya waktu itu. waktu itu. Kalau sejak tahun 2020 atau 2019 itu tidak bisa lagi. Sebelum kita mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kita tidak bisa mendapatkan Google AdSense. Oh. Nah, kalau dulu
waktu kita bikin akun pun sudah boleh mendaftar. Nah makanya itu dulu untungnya aku waktu bikin channel YouTube langsung aku daftarkan akunku ke Google AdSense. Nah makanya langsung diterima. Kalau sekarang nunggu kan? Sekarang harus nunggu dari email dari itu nunggu kan. persetujuan dulu. Soalnya dari kan Google. YouTuber pemula sekarang udah banyak kan yang apalagi syarat subscribernya 1000. Ya yang punya apa namanya penggemar banyak lah gitu, motivasi. Selain YouTube, nah abang kan sukses di Facebook juga kan. Nah, ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Facebooknya sekarang pengikutnya berapa ya, Bang? Saat ini sudah mencapai sekitar 200.000. 200.000 orang. Baru 200.000. 200.000. Itu belum seberapa. Iya. Karena kan kalau aku sebenarnya ngiri kepada konten kreator yang sudah sukses. Iya, mereka sudah mendapatkan hampir 1 juta pengikut di fanpage mereka kan, di halaman ya minimal 500.000 lah. Minimal. Target sekarang kan 500.000 untuk saat ini baru sekitar 200.000. Cuman itu pun sudah merasa bersyukur. Iya, kan kita dengarkan secara personal, kita udah tahu berapa penghasilannya di Facebook dan di YouTube gitu kan. Terus kalau di Facebook itu tantangannya, kendalanya gimana juga untuk waktu promosi. Kalau YouTube tadi kan 5 tahun. Iya. Kalau Facebook tadi berapa jangka waktunya? Kalau aku ini sama seperti YouTube kan pengalamannya, karena aku tidak pernah mendalami secara detail benar-benar soal halaman Facebook. Iya. Sama seperti YouTube. Jadi aku cuma upload video. Nggak sengaja. Tidak sengaja juga. Sama. Nah, cuman aku orangnya suka mencoba sesuatu. Benar. Walaupun itu tidak pasti lah. Cuman aku tetap mencoba. Iya. Aku bikin halaman Facebook, aku upload juga video ke situ. Iya, benar. Aku upload terus. Dari tahun? Dari tahun sekitar bulan April, sekitar tahun 2020. Oh baru? Tahun kemarin? Wow. Hampir sekitar 1 tahun. Iya, sekitar baru 1 tahun. Ternyata aku mendapatkan 10.000 pengikut dan 600.000 menit jam tayang. Oh itu dan syarat di Facebook? Iya, itu syarat utamanya. 10.000 pengikut terus mendapatkan iklan in-stream 600.000 jam dan 600.000 menit jam tayang. Jadi pemirsa teman-teman, ini bedanya Facebook sama YouTube. Kalau YouTube itu syaratnya 1.000 subscriber terus 4.000 jam tayang. Nah itu baru dapat email dari YouTube. Nah sedangkan Facebook itu harus pengikut 10.000 dan 600.000 menit baru bisa dapat gaji lah gitu. Ya. Jadi untuk perbandingan, kalau kita bandingkan persyaratan antara YouTube dan Facebook, mana yang kira-kira lebih berat? Tergantung sih Bang, tergantung gimana ya. Kalau Facebook itu kan kita banyak teman tuh, sampai 5.000 gitu kan. Sampai 5.000 kita bisa nyari teman, klik tambah sampai 5.000 full kan. Kalau lebih 5.000 nggak bisa kan. Nah makanya kalau nyari follower di Facebook enak, tinggal kita undang dapat. Kalau di Facebook susahnya kita harus paling tidak punya nama dulu lah gitu kan. Jadi susah lah perjuangannya. Kalau YouTube sama Facebook itu menurut saya nih Bang susah lah gitu. Lebih enak di Facebook. Memang sebenarnya beda tipis aja. Beda tipis kalau kita tekun menjalaninya. Nah, kan buktinya saat ini aku punya ada beberapa halaman Facebook juga. Nah, yang baru aku bikin sekarang kan baru sekitar 3 bulan sudah hampir mencapai target. Cuman sisa sedikit aja lagi sudah berhasil. Itu di halaman akun yang satunya kan. Jadi ada dua nih. Ada tiga. Waduh, baru tahu. Saya taunya cuma 1, pemirsa. Ya kita kan tidak boleh pesimis. Iya, harus kita optimis. Iya, benar. Kalau memang rezekinya ya kita terima. Setuju kalau itu Bang, setuju Bang.
Karena dari pengalaman yang dulu kan kita tidak pernah menduga ini bakal jadi penghasilan. Iya. Nah, Hobi buktinya jadi sekarang ya alhamdulillah saya sudah merasakan hasil dari kerja keras kita. Iya, benar-benar. Nah, itu pemirsa kalau di Facebook sama di YouTube. Jadi beliau ini mungkin ya kalau mungkin dibilang kebetulan enggak, ini sudah rezeki sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin merasa ingin seperti beliau, termotivasi seperti beliau, tanya-tanyalah nanti kok komen. Terus nanti saya pasang di sini Bang Siap ya. Facebook sama kalau kontaknya lah ada Ya, di kontak pun bagian silakan. editing nanti Iya. Bang. Biar mereka langsung aja menghubungi. Nah, kembali untuk job kan Abang Aji ini seorang player apa Bang? Player music gitu kan. Terus beliau di waktu pandemi apakah ada hubungannya Bang waktu pandemi atau nggak ada job waktu pandemi gitu atau fokus ke media sosial ini Bang? Ya itu hikmahnya dari pandemi. Jadi Kadang hikmah kita dari tidak pandemi. menduga ya. Iya. Di saat pandemi para musisi seniman tidak bisa berkarya di luar rumah. Iya, banyak yang wah, kasihan gitu. Tidak Nggak ada bisa- kerjaan lagi kan? Tidak ada dapat penghasilan apa-apa kan? Karena job semua di blok. Iya, benar. Nah, di situ hikmahnya kita harus berkarya di rumah. Iya. Nah, di situ yang seperti aku bilang tadi, pada saat itu aku mempelajari benar-benar Fokus gitu. fokus ke platform digital Platform seperti Facebook digital. dan YouTube ini. Iya, benar. Pelajari semua kebijakan Facebook bagaimana, peraturan YouTube yang soalnya peraturan ini Mas Iya. itu update terus setiap berapa bulan nanti ada lagi update peraturan baru itu harus kita update. Seperti undang-undang nih. Iya, update. jadi kalau tidak kita update, kadang kita melanggar peraturan itu. Nah, yang kita tidak tahu, makanya kita harus perhatikan terus setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh YouTube atau Facebook. Jadi contohnya Bang, kita sedikit boleh tahu ya pelanggaran apa aja ya Bang? Kira-kira Bang. Kalau untuk YouTube. Ya untuk YouTube yang pertama kita tidak boleh sepenuhnya memakai lagu orang lain. Oh, untuk Nah, musik, kan untuk musik, Oh, iya, untuk kan musik. kebanyakan yang copyright ini ya konten musik, kan? Karena kita memakai lagu milik orang lain. Dengan aransemen Ya sama dengan gitu. aransemen sama boleh, cuman kita tidak boleh hampir 100% mengubah aslinya. Oh, Nah kan seperti itu. maksudnya hampir 100% mengubah aslinya gimana Bang? Kita menggunakan irama musik orang lain, cuman liriknya kita rubah. Oh, Nah kan kita rubah liriknya milik kita. maksudnya cara menyanyinya. Ya cara istilahnya ya hampir lagu orang itu iramanya punya lagu orang itu dirubah hampir keseluruhan. Nah seperti itu yang sangat melanggar. Itu kalau melanggar itu apa Bang hukumannya biasanya Bang? Kalau untuk YouTube sama Facebook? Ya, tentu saja akun kita akan diberikan peringatan. Terus? Dia akan diberikan peringatan beberapa kali. Ya, kalau kita memang sangat berat, ya mungkin bisa akun kita istilah tuh di banned Iya, di banned, ya benar. gitu. Disalahgunakan lah gitu. Iya. Terus apa namanya menjadi konten kreator itu kan nggak mudah Bang. Mencapai suatu penghargaan seperti itu juga menurut saya wah mempunyai mental yang harus kuat gitu Bang. Terus pasti nih Bang ada netizen kira-kira Bang. Ya. Pasti ada kan Bang. Kalau netizen kira-kira netizen itu menurut Abang gimana Bang? Maksudnya menanggapi seorang netizen yang ya kalau kita punya pengikut nggak semuanya kan Iya, pasti ada betul. yang kontra Pasti gitu kan. ada. Jadi gimana Tidak kira-kira? masalah karena kita maju, kita bangun itu berkat netizen. Bah, betul. Karena apapun komentar netizen Mengembangkan. ya itu yang mengembangkan channel kita. Betul. Semakin netizen
Kadang ya memang ada yang membuli Iya, atau membuli. apa kan. Cuman di bulian itu kadang ada yang pro dengan kita. Iya, ada Jadi yang mereka di situ pro dan kontra Iya. di komentar. Jadi rame. Nah, jadi rame. Disitulah konten kita naik terus, up terus seperti itu. Jadi rame. Jadi itu yang kita cari sebenarnya. Nah, makanya konten ini kalau kita bikin yang unik, menarik, unik, idenya. mempunyai ide gitu. Mempunyai ide yang unik, menarik, yang berpotensi menghibur, yang bikin orang tertawa, Iya. istilahnya kan, bikin orang merasa senang. Nah, yang orang yang sedih mungkin bakalan nonton ini, bakalan jadi moodnya berubah. Oh iya. Nah, kan itu yang kita cari. Kita cari ide-ide yang lebih baru lah, jangan monoton aja. Menarik pemirsa, karena saya yakin di luar sana banyak orang yang pengen sekali menjadi seperti konten kreator abang ini, karena abang ini sudah banyak ya teman-teman yang bikin akun juga kan, yang Iya. sekarang masih tahap apa namanya, tahap pencarian, maksudnya pemula. mencari pemula lah. Jadi apa namanya, sayang sekali kalau nggak disempatkan bagi yang berminat, maksudnya yang bagi yang mempunyai jiwa di media sosial seperti sekarang kan, apalagi kan seperti buku aja bang, sekarang udah nggak kepake lagi bang, buku jarang dibeli. Iya, betul. Gara-gara internet ini kan. Iya, betul. Jadi kalau orang kuliah zaman dulu kan, nih, dulu buku itu jadi kebutuhan bang. Betul. Kalau sekarang internet, aduh, Sekarang malah jadi nomor satu nanti. Browser. Ya, browser gitu. Oke, maaf tadi ada melenceng sedikit, cuman itulah pentingnya kalau kita kenal dengan dunia maya, apa namanya, dunia media sosial lah gitu. Cuman yang penting kita jadikan media sosial ini dengan bijak. Kalau memang berpotensi, ada kesempatan, ada teman atau kawan-kawan yang sudah berpengalaman, jangan malu lah untuk bertanya. Iya. Jangan takut untuk mencoba. Karena awalnya memang kita seperti itu juga. Nah, jadi istilahnya aku juga terinspirasi oleh para konten kreator yang sudah jauh sukses. Ya, seperti Mbak Imwol, dan lain-lain kan, Atta Halilintar. Iya, benar. Ya, jadi kita kalau mereka bisa, ya mungkin kita juga bisa. Iya, benar. Nah, seperti itu. Walaupun ya kita kecil-kecilan aja. Iya. Kalau mereka kan memang udah besar, tapi setidaknya kita kalau memang yakin bisa dan ulet, rajin, insya Allah pasti mendapatkan hasil. Amin. Yakin aja. Yakin. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini mungkin masih penasaran ya, dapat gaji atau penghasilan dari Facebook berapa? Mungkin penasaran nih pemirsa nih. Iya. Kalau boleh tahu bang, kira-kira boleh dikasih tahu nggak kalau penghasilan di YouTube berapa, kalau di Facebook berapa gitu? Kalau di YouTube dulu deh. Kalau YouTube, karena di YouTube kan kita konten lagu, konten musik pasti kena klaim, kena syiar, Klaim hak cipta gitu. klaim hak cipta. Jadi hasil iklan itu berbagi. Jadi tidak sepenuhnya kita bisa memilikinya. Nah, itu harus dibagi, punya pemilik hak cipta, audio, rekamannya dan lain-lain. Nah, cuma itu memang hak mereka. Jadi yang kita cuma meminjam kan. Meminjam. Nah, cuman kita mengcover dan lain-lain. Jadi untuk YouTube penghasilan ya hampir sekitar 15 juta. 15 juta itu per Per bulan. 15 juta teman-teman. Ngiler nggak gitu. Nah, itu baru YouTube nih. Iya. Yang satunya bang, yang Facebook bang, jelaskan bang. Kalau Facebook ini, karena Facebook kan memang lebih familiar lah. Kalau sekarang Facebook orang tua ada yang. Nah, betul. Kalau dulu kan zaman kita ya umur 30-an, paling maksimal 30 punya Facebook kan. Iya. Kalau sekarang umur 50 udah punya sekarang bang. Iya, makanya. Apalagi
ibu-ibu. Itu pasar kita. Itu. Nah, itu yang menjadi pasar kita. Nah, kalau di Facebook berapa Bang kira-kira? Jadi target marketingnya ya di Facebook lebih apa? Lebih menjanjikan. Ya. Nah, jadi untuk Facebook per bulannya sekitar 40 sampai 50 juta. 40 sampai 50 juta. Waduh. Keren. Waduh. Keren. Pokoknya nah, untuk mencapai itu Bang, kira-kira strategi apa aja Bang yang dibikin untuk mencapai, kan susah nih Bang cari subscriber. Nah, itu. Terus apa? Cari follower yang di fanpage tadi susah kan. Ya. Nah, kira-kira strategi apa aja Bang yang dilakukan sehingga bisa gitu Bang? Atau atau ada faktor karakter dari diri Abang sendiri atau gimana Bang? Ya memang kita harus punya karakter. Nah, kalau kita menjadi seorang musisi, Inspirasi. jadi di situ aku menginspirasi kawan-kawan, aku bikin tim. Nah, tim buat satu gabung, 2, 3, sebanyak-banyaknya kita menjadi tim. Nah, jadi nanti Tim apa tadi Bang? tim kreator lah. Oh, Bikin jadi aja. bikin tim gitu. Ya, kita bikin tim. Nanti masing-masing kita tunjuk ini sebagai apa? Nah, sebagai anggaplah sebagai editor. Ya. Nah, kamu sebagai moderator. Oh gitu. Nah, jadi ada yang menjadi pengiklan. Oh. Nah, kemudian ada yang menjadi analis juga. Itu Jadi strateginya. itu punya tugas masing-masing. Biar kita cepat mendapatkan berkembangnya sana. Nah, kalau untuk strategi sebenarnya udah tidak umum lagi kan. Kalau ingin belajar memang benar. pasti di konten-konten YouTube kawan-kawan yang sudah sukses itu pasti selalu ada di sana. Jadi intinya untuk strategi khusus sebenarnya tidak ada. Cuma intinya kita harus rajin belajar dari mana saja. Dari apa? Kita buka browser, dari artikel-artikel. Iya benar. Yang paling mudah sekarang ya dari YouTube. Nah, dari pengalaman yang sudah lama sukses kan. Apalagi kayak kreator video gaming. Iya. Sudah sukses. Aduh. Baru 1 bulan 2 bulan sudah bisa beli mobil Honda. Benar. Itu kalau kita lihat Just No Limit, konten kreator YouTuber juga itu gaming, dia beli Ferrari sebenarnya. Dia udah punya Ferrari sekarang. Itu bisa nanti di tag. Bisa nanti kita tag lah. Terus apa? Dia juga punya subscribers 24 juta kalau nggak salah. Wah. Itu sampai Amerika bilang lewat apa namanya penghargaan apa namanya Bang yang Golden. Kalau dia kan itu disampaikan oleh orang Amerika, dia mendapat penghargaan hebat daripada orang Amerika. Bahkan jumlah Amerika pun mengalahkan dari subscriber dia gitu kan. Salut lah. Nah, jadi untuk penghasilan YouTube tadi ada sekitar 15 juta untuk per bulan. Pokoknya antara 10 sampai 15. 10 kan sampai 15. Kita tidak menentu Gitu. tiap bulan. Hanya kisaran 10 sampai 15. Cuman kalau Facebook kisaran antara 40 sampai 50 juta. Tuh, dengar teman-teman. Yuk kita apa namanya sebagai orang Tanjung Tabalong gitu ya. Iya. Marilah kita berkreasi juga apa namanya membangun hal-hal yang positif juga buat apa kemajuan diri sendiri, kemajuan berteman, bersosial media juga dengan bijak supaya ya nggak sia-sia lah. Ini daripada posting yang posting gak karuan, nggak digaji gitu kan. Jadi mungkin itu aja Bang yang nanti part berikutnya lah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada waktu boleh kita Bang. Pasti aku siap selalu bantu dan siap memberikan jawaban jika ada yang bertanya. Sebenarnya aku tahu kan schedule beliau ini teman-teman, waduh luar biasa sibuk. Itu kalau bisa kita bayangkan 30 hari itu kan 1 bulan. Jobnya ini 40, bayangkan. Nah itu, jadi nyari waktu untuk podcast ini, waduh luar biasa susah teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman komen selalu di sini ya, biar Kayak saat mandi. Nah, jadi mandi aja saking nggak sempat, saking sibuknya gitu teman-teman.
Ya kebetulan malam minggu ya kita Iya, malam malam. ini. Dan kebetulan free dan kita ngobrol lah. Mungkin itu Bang. Oke. Dulu terima siap. kasih banyak waktunya Bang. Dan kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga menjadi motivasi bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu ya kan Bang. Nanti Betul. kita share video nomor sama apa namanya channel kita di bawah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.